Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai studi kasus UMKM, strategi kewirausahaan tentang kopi Suryadis. Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 8. Baiklah, yang pertama ada Muhammad Syahrul Dafa dengan NIM 150120 20.0043. Ada Presli Yosafat Sibuya dengan NIM 150120.0025. Selanjutnya ada Muhammad Zidan dengan NIM 1501202327. Selanjutnya ada Irsal Zuhari dengan NIM 1501204071. Selanjutnya ada Kausar Fatah Hasan dengan NIM 1501202192 dan Raden Fahri Ziaur Rahman dengan NIM 150120. Selanjutnya ada dengan saya sendiri yaitu Muhammad Mozri Fazil dengan NIM 150120 dan Fikri Abil ada 1501200275. Dan yang terakhir ada Muhammad Vito Alentino dan Muhammad Rehan dengan NIM 1501201085 dan 1501202312. Baiklah, mungkin sekilas tentang kopi Suryadis. Toko Kopi Suryadis adalah sebuah kedai kopi yang terletak di Serang, Indonesia. Letaknya di Perum Taman Lopang Indah, Jalan Samaun Bakri nomor 1928, depan Indomaret Lopang Indah, Serang Kota, Serang. Toko ini memiliki rating 4, dan menawarkan beragam pilihan kopi, termasuk coklat, espresso, dan susu. Operasional pada pukul 8 pagi sampai jam 11 malam dan buka pada setiap. Toko Kopi Suryadis telah beroperasi sejak tahun 2018 dan telah beralih nama dari nama aslinya yaitu The Suryadis Coffee menjadi nama saat ini. Kedai kopi ini terkenal dengan kopinya yang nikmat dan memiliki kehadiran yang kuat di platform media sosial seperti Instagram, tempat mereka berbagi foto dan kabar terbaru tentang penawaran mereka. Selanjutnya ada root cause analysis. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu masalah dalam konteks kedai kopi di Indonesia, beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai pengaruh preferensi konsumen dan kesuksesan secara keseluruhan dari kedai kopi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi di antaranya ada preferensi konsumen, telah diidentifikasi sebagai pengaruh preferensi konsumen saat mengunjungi kedai kopi di Serang. Faktor-faktor ini meliputi jenis kopi, kualitas layanan, suasana, dan harga. Selanjutnya ada konsumsi kopi. Konsumsi kopi di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan peningkatan sebesar 4,04% dari 4,81 juta kantong berat 60 kg menjadi 5 juta kantong berat serupa antara tahun 2020 dan tahun 2021. Pertumbuhan ini telah menyebabkan keberadaan kedai kopi yang tersebar di seluruh negeri. Yang ketiga, ada budaya kopi. Pengembangan budaya kopi di kalangan kelas menengah telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan kedai kopi. Pembentukan norma budaya dan budaya baru dan pengaruh kreolisasi telah berkontribusi pada ekspansi kedai kopi di negara ini. Dan yang terakhir ada loyalitas dan kepuasan pelanggan. Loyalitas dan kepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam kesuksesan kedai kopi. Faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, tingkat kepuasan pelanggan telah ditemukan mempengaruhi loyalitas pelanggan yang mempengaruhi kinerja keseluruhan kedai kopi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Muhammad Syahrul Dafa. Untuk analisis strategi.
Analisis strategi kedai kopi di Serang melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi kesuksesan dan pertumbuhan bisnis kopi. Kedai kopi di Serang menargetkan pasar yang berkembang, termasuk kelas menengah dan kelas atas. Dengan peningkatan konsumsi kopi di Indonesia, kedai kopi memiliki peluang yang cukup besar untuk di Kedai kopi di Serang menawarkan berbagai jenis kopi dan layanan yang memadai kebutuhan pelanggan, layanan yang baik dan cepat, serta pilihan kopi yang berkualitas, mempengaruhi penggalian pelanggan dan kesuksesan di kedai kopi. Kedai kopi di Serang menawarkan ambience yang sopan dan nyaman untuk pelanggan. Faktor-faktor seperti kebersihan ruangan dan peristirahatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan kedai kopi. Selanjutnya, kompetitor analis. Yang pertama, identifikasi kopi shop pesaing di wilayah geografis yang sama. Ukuran, target, dan penawaran secara keseluruhan. Selanjutnya, identifikasi harga dari kopi shop pesaing. Selanjutnya, identifikasi produk dan layanan dari kopi shop pesaing seperti menu, kualitas kopi, dan variasi produk yang ditawarkan oleh pesaing. Identifikasi pemasaran dari pesaing, identifikasi SWOT dari kopi shop pesaing untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Market research. Berdasarkan hasil pencarian, beberapa studi dan analisis telah dilakukan untuk mengkaji strategi pemasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kedai kopi di Serang. Pada umumnya, khususnya kopi Suryadis. Berikut adalah market research-nya. Strategi pemasaran kompetitor. Dengan adanya kompetitor yang menerapkan strategi pemasaran di digital di Serang, menjadikan kedai kopi shop ramai dikunjungi. Penurunan tingkat penjualan kedai kopi di Serang. Faktor yang dominan penurunan tingkat penjualan kopi di Serang termasuk aspek sumber daya, aspek metode kerja, dan aspek mesin atau teknologi yang digunakan. Yang terakhir ada marketing mix. Efek 7P marketing, yaitu produk, harga, lokasi, promosi, sumber daya, proses, dan lingkungan fisik terhadap keuntungan kompetitor kedai kopi di Serang. Hasil marketing mix ini efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kedai kopi meliputi sumber daya, metode kerja, teknologi yang digunakan, dan marketing mix. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pestel analisis. Uh, Secara politik, political faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Kemudian faktor ekonomi meliputi semua faktor yang bagi daya beli dari customer dan mempengaruhi klaim berbisnis suatu perusahaan. Kemudian faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Kemudian faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Kemudian faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba seperti faktor lokasi geografis. Menurut Satskaya Samarina Nekoros Heva 2016, analisa Pestel memiliki kerangka yang mudah dimengerti sehingga mudah digunakan untuk menganalisa suatu masalah. Ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh analisa Pestel. Selain itu, analisa Pestel juga mencakup berbagai fungsi keahlian. Dengan menggunakan analisa Pestel, efek ancaman-ancaman potensial dapat dikurangi sekaligus meningkatkan kemampuan pemikiran strategis dalam sebuah perusahaan. Analisa Pestel juga menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang baru serta mencari kesulitan dari memasuki pasar baru. Lanjut. Pestel analisis. Secara politik, harga dan ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh kondisi politik. Secara ekonomi, kondisi perekonomian lokal yang memadai, harga bahan baku yang berubah-ubah.
Kemudian secara sosial lebih mengutamakan kopi lokal, demografi meningkat. Secara teknologi menggunakan mesin kopi yang sudah canggih dan lengkap, kemudian media sosial sebagai salah satu strategi marketing, kemudian menyediakan pembelian online. Secara legal, yang pertama memiliki izin usaha, selanjutnya mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Secara lingkungan, yang pertama perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan kopi, kemudian membatasi penggunaan plastik dan styrofoam bagi pembeli onsite. 5 Porter's Analysis. Yang pertama, tawar pasok. Yang kedua, ancaman barang substitusi. Yang ketiga, persaingan dalam industri. Yang keempat, daya tawar. Yang kelima, ancaman pendatang baru. Menurut Hanger dan Wellen tahun 2013, strategi dalam bersaing juga sering disebut dengan strategi bisnis. Fokus terhadap persaingan, peningkatan produk dalam segmentasi pasar dapat menguntungkan suatu usaha maupun perusahaan dalam mengembangkan usahanya dalam persaingan yang ketat. Keuntungan yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja lebih baik dalam perusahaan. Selanjutnya, 5 Porter's Analysis dari toko kopi Suryadis. Yang pertama, industri rivalry. Persaingan dalam industri coffee shop di kota Bandung sangat tinggi karena banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Maka dari itu, Kopi Suryadis harus merubah strategi seperti meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur produk, memperbanyak promosi. Lalu, trade of new entrants. Banyaknya ancaman pesaing baru menjadikan konversi semakin memperkuat strategi dalam membuat kopi. Dengan adanya ancaman ini, diharuskan menambah inovasi lagi bagi Kopi Suryadis. Lalu bargaining power of suppliers. Daya tawar yang dimiliki pemasok bahan baku, itu supplier, sangat mempengaruhi level kompetisi suatu industri, khususnya ketika jumlah pemasok sangat sedikit, ketika bahan baku pengganti terbatas. Dan trade of new substitute. Nah, untuk mengatasi ancaman dari produk atau layanan pengganti, Coffee Shop Suryadis dapat menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan pelanggan dan membedakan diri dari produk pengganti. Yang terakhir bargaining power of buyer. Biaya yang ditanggung konsumen untuk berpindah ke penyedia produk kopi sejenis yang lain dalam industri cukup tinggi. Next. Selanjutnya kompetitor. Kompetitor yang pertama yaitu Bewok Kopi. Kedai kopi Om Bewok membedakan diri dengan konsepnya yang menonjol, kopi khas Banten. Menciptakan suasana unik dan hangat dengan desain yang diduga memasukkan elemen khas daerah tersebut. Fokus pada kopi khas Banten menjadi nilai tambah. Menarik pecinta kopi yang ingin mengeksplorasi ragam rasa. Mereka juga memperluas jangkauan dengan layanan delivery, memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang ingin menikmati kopi tanpa harus datang langsung. Target pasar mereka mencakup mahasiswa, pelajar, dan penikmat kopi, menciptakan keragaman yang signifikan. Strategi pemasaran melibatkan kehadiran aktif di media sosial dengan konten yang menghiburkan dan memungkinkan adanya promosi menarik, menciptakan daya tarik yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Om Bewok memiliki fondasi yang kuat dengan kombinasi produk unik, layanan delivery, dan strategi pemasaran yang terfokus, membuatnya siap menjadi pilihan utama bagi pecinta kopi di wilayah mereka. Lalu yang kedua yaitu Salawasna Coffee. Salawasna Coffee Ciceri Indah merupakan sebuah tempat makan yang berada di Serang. Rumah makan ini menyajikan berbagai menu kopi, minuman, dan cepat saji yang dibanderol dengan harga yang murah dan bersahabat dengan kantong Anda. Jika Anda mencari daftar harga Salawasna Coffee, Ciceri Indah berada di tempat yang tepat. Di bawah ini akan dibahas secara lengkap Ciceri Indah strategi market melalui Instagram dan sudah terdaftar di GoFood dan Shopee Food. Selanjutnya Kebon Cau. Kafe Kebon Cau mengusung konsep alam dikelilingi persawahan, menjadikan tempat ini sangat hit di kota Serang, Banten. Di Kebon Cau menyediakan berbagai macam menu seperti kopi, mocktail, snacks, dan juga makanan berat. Target marketnya semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun keluarga. Untuk strategi marketing sudah tersedia di Instagram, GoFood, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu Crush. Restoran ini menjual berbagai macam jenis makanan, minuman seperti minuman, kopi, dan Chinese food. Target marketnya yaitu mahasiswa dan pekerja kantoran. Strategi marketingnya di Instagram dan sudah ada GoFood dan Shopee Food.
Analisis eksternal. Kopi Suryadis mengalami kemajuan yang signifikan dalam aspek market research, tren pasar, analisis pistel, 5 porter, dan analisis kompetitor, mencerminkan komitmen mereka terhadap pemahaman mendalam terhadap kondisi eksternal. Namun industri ini tetap dihadapkan pada tantangan terutama dari bargaining power of consumer, rivalry, dan substitute. Kopi Suryadis perlu menjaga kualitas layanan dan inovasi produk untuk mengatasi persaingan ketat, memahami kekuatan konsumen dalam menentukan harga dan kualitas, serta mengidentifikasi nilai unik yang sulit digantikan oleh produk pengganti untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan. Next. Faktor eksternal yang mempengaruhi. Yang pertama, minat dan preferensi konsumen. Budaya minum kopi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kopi Suryadis bisa memanfaatkan minat ini dengan menyediakan variasi kopi yang sesuai dengan selera lokal, serta memahami tren minuman kopi yang sedang populer di Kota Serang. Yang kedua, kompetisi lokal. Melihat kompetisi lokal di industri kopi di Kota Serang, memahami dan kelemahan pesaing bisa membantu Suryadis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Yang ketiga, aspek sosial dan tradisional. Indonesia memiliki kekayaan tradisi dan budaya. Menyelaraskan strategi pemasaran dengan nilai-nilai lokal, mungkin dengan mempromosikan cara pembuatan kopi tradisional atau menggunakan bahan-bahan lokal, dapat menciptakan daya tarik khusus. Yang terakhir, kebiasaan konsumen. Mengamati kebiasaan konsumen di Kota Serang terkait waktu minum kopi dan preferensi tempat. Misalnya, jika kebanyakan orang lebih suka minum kopi di tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu, Kopi Suryadis dapat menyesuaikan operasionalnya. Next. Proses select, use, and dispose the coffee. Selection process. Kopi Suryadi perlu mengidentifikasi kriteria utama dalam pemilihan biji kopi. Hal ini mungkin termasuk tingkat kualitas, berkelanjutan, dan aspek lain yang relevan dengan preferensi konsumen. Membangun hubungan yang baik dengan petani lokal. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memungkinkan untuk mengawasi kualitas dan keberlanjutan bahan baku. Use Coffee, Kopi Suryadis bisa menciptakan variasi produk yang menarik seperti minuman kopi khas atau campuran unik yang menjadi ciri khas mereka. Hal ini dapat memikat pelanggan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dan meningkatkan daya saing. Dispose barang sisa kopi Suryadis seperti biji kopi yang sudah tidak dipakai, maka biji tersebut dibuang, akan tetapi apabila masih layak dipakai, maka harus disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya ada customer segmentation. Yang pertama ada demographics. Yang pertama untuk semua gender, umur dari 17 sampai 35 tahun. Yang ketiga ada income level menengah ke atas. Yang kedua ada behavior, tempat yang dijadikan untuk nongkrong, meeting, dan lain-lain, terutama untuk orang yang hobi minum kopi. Yang ketiga ada geografik, Kota Serang. Psikografik, orang yang memiliki status sosial menengah ke atas. Selanjutnya ada size of the market, HP plus MA, Starbucks, Coffee Serang, Kebun KW, LP, Strip, MA, terus Lawasna, Janji Jiwa, LP, Strip OA, Lebjar, Kopi Suryadis. Next, selanjutnya bacakan oleh teman saya. Selanjutnya analisis 4P. Yang pertama, produk. Toko Kopi Suryadis menaruhkan beragam pilihan bagi para pecinta kopi. Mereka memiliki koleksi kopi yang cukup beragam dari berbagai daerah di Indonesia. Variasi proses pengolahan kopi yang berbeda juga menarik karena bisa memberikan pengalaman rasa yang unik kepada konsumen. Dari sisi minum, selain kopi dalam bentuk biji dan bubuk, mereka juga menawarkan kopi dalam kemasan drip bag yang praktis. Selain itu, adanya pilihan makanan seperti mie, burger, steak, dan cemilan
tentu saja bisa menjadi tambahan yang bagus untuk menemani santai bersama dengan kopi. Yang kedua, price. Toko kopi Suryadis memiliki rentang harga yang cukup fleksibel, dimulai dari 25.000. Rentang harga yang bervariasi bisa mencerminkan variasi dalam jenis kopi yang ditawarkan, atau berasal dari daerah yang berbeda, proses pengolahan yang berbeda. Yang ketiga, place. Lokasi dari kopi Suryadis memudahkan untuk menemukan toko kopi Suryadis, terutama bagi mereka yang berada di sekitar area tersebut. Adanya penjualan melalui platform online seperti Gojek dan Shopee juga mempermudah akses bagi konsumen yang mungkin tidak dapat mengunjungi tokonya secara langsung atau ingin memesan dengan cara yang lebih praktis. Yang keempat, promotion. Suryadi Coffee Shop nampaknya sangat agresif dengan strategi pemasarannya dengan memanfaatkan berbagai media sosial, website, dan platform pemesanan makanan online. Anda dapat menjangkau pelanggan dengan selera dan kebiasaan berbelanja yang berbeda. Menyelenggarakan acara, kontes, dan hadiah adalah cara yang bagus untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran merek, tapi juga loyalitas pelanggan. Berkolaborasi dengan influencer, selebritis, dan komunitas kopi adalah langkah cerdas untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan reputasi toko Anda. Next. Pendapatan dan pengeluaran. Dalam operasionalnya, seperti usaha pada umumnya, kedai kopi Suryadis mengandalkan peranan penting dari pendapatan dan pengeluaran untuk menjamin kelangsungan bisnisnya. Pemasukan utamanya berasal dari berbagai penjualan minuman kopi seperti espresso, latte, dan cappuccino, yang sering dipaduan dengan penjualan berbagai jenis makanan ringan. Sebaliknya, pengeluaran kafe melibatkan sejumlah faktor yang mencakup pembelian bahan baku, alokasi untuk gaji karyawan, biaya sewa tempat usaha, serta investasi pada peralatan kopi yang diperlukan. Kopi Suryadis di masa pandemi memiliki dampak COVID-19 secara real mempengaruhi pendapatan serta pengeluaran kedai kopi Suryadis, mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam kinerja finansialnya. Pembatasan aktivitas sosial dan penutupan bisnis secara penyeluruhan menyebabkan penurunan jumlah pelanggan serta minat terhadap pelayanan kopi. Penurunan terhadap terdapatan terjadi karena kurangnya kunjungan pelanggan, sementara pengeluaran tetap tinggi, terutama terkait dengan pembayaran gaji karyawan, biaya sewa tempat usaha, dan pengeluaran dan mempertahankan stok bahan baku. Tambahan biaya untuk mematuhi protokol kesehatan dan sanitasi juga mempengaruhi situasi. Kondisi seperti memberikan tekanan ekstra pada operasional bisnis, di mana penurunan pendapatan sementara pengeluaran tetap tinggi dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan yang signifikan bagi coffee shop. Next. Keadaan keuangan. Yang pertama, sebelum pandemi. Sebelum munculnya pandemi, sektor kopi yang ditemui oleh Suryadis menikmati periode stabil dan dicirikan oleh kelancaran produksi, pertumbuhan penjualan yang kokoh, serta keadaan pasar yang terbuka. Namun kemunculan pandemi menginduksi transformasi besar dalam dinamika industri tersebut. Yang kedua, saat pandemi. Saat pandemi merebak, kopi Suryadis mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Pendapatan yang sebelumnya stabil mengalami penurunan mencapai 50-70%. Banyak pelaku usaha kopi terpaksa menutup atau mengurangi operasi mereka karena kesulitan bertahan dalam situasi sulit ini. Termasuk diantaranya adalah usaha kopi Suryadis. Yang ketiga, pasca pandemi. Setelah membuka usaha, usai masa pandemi, industri kopi Suryadis pada rentang tahun 2021-2022 masih belum pulih sepenuhnya karena keadaan sebelum pandemi. Meskipun berupa yang promosi, penyesuaian harga, dan inovasi produk, keadaan pasca pandemi mengalami kemunduran sekitar 20% daripada sebelum pandemi. Jadi pada masa pasca pandemi memiliki keadaan keuangan 80% dari keadaan sebelum pandemi. Yang keempat, saat ini. Setelah Lebaran Haji tahun 2023, Cafe Suryadis mencatat penurunan 10% dalam pendapatannya. Penurunan ini terus berlanjut secara konsisten, menyebabkan penurunan pendapatan yang berkelanjutan hingga mencapai titik di mana pendapatan yang mencapai 60% dari kondisi sebelumnya, dan stuck tidak mengalami peningkatannya lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya itu sistem penggajian. Based on data, teranyar gaji UMR Kota Serang tahun 2023 ditetapkan sebesar 4.090.799. Kota Serang sendiri merupakan ibu kota Provinsi Banten sekaligus pusat ekonomi setelah Tangerang Raya dan Kota Cilegon. Gaji UMR Kota Serang 2023 naik sebesar 6,24% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan UMK Serang sebelumnya, yaitu sebesar 3.850.526, maka ada kenaikan cukup signifikan. Eh, Ini merupakan data upah di industri kopi Indonesia menurut upahkerja.com. Yang pertama itu barista dengan gaji 3.200.000 per bulannya. Yang kedua ada chef dengan gaji 3.500.000 per bulan. Yang ketiga ada kasir dengan gaji 2.800.000 per bulan. Yang keempat ada office boy dengan gaji 1.800.000 per bulan. Yang kelima pramusaji dengan gaji 2.600.000 per bulan. Yang keenam resepsionis dengan gaji 2.800.000 per bulan. Yang ketujuh ada waiters dengan gaji 2.600.000 per bulan ya. Selanjutnya itu sistem penggajian di Kopi Suryadis. Kopi Suryadis mengelola sistem penggajian mereka dengan berpegang pada upah minimum regional atau UMR Kota Serang sebagai dasar untuk menentukan gaji minimum karyawan untuk beberapa posisi kerjanya di sana. Selain itu, perusahaan ini mempertimbangkan diferensiasi gaji berdasarkan posisi dengan mengakui tanggung jawab dan tingkat keterampilan yang berbeda. Di kedai Kopi Suryadis juga bagi pemberi upah kepada karyawan mempertimbangkan pendapat si kedai kopinya itu sendiri. Adapun posisi kerja di sana untuk sistem penggajian tidak sepenuhnya mencapai UMR, namun upahnya mendekati UMR. Selanjutnya jam kerja. Jam kerjanya itu start dari 8.30 hingga jam 8.30 pagi hingga jam 11 malam. Untuk jam kerja dibagi ada 2 shift, yaitu pagi dan siang, terus lalu ada sore dan malam. Lalu ada jumlah pekerja. Jumlah pekerja ada 4 orang. Dari 4 pekerja tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai barista, koki, dan pekerja lainnya. Eh, Lalu operation supply chain analyst. Yang pertama itu production. Biji yang dipakai di biji yang dipakai di kopi diambil langsung dari petani, dan juga owner mencari kopinya sambil liburan ke daerah-daerah di luar kota Serang. Adapun sistem produksi biji sampai menjadi kopi dilakukan dengan alat yang manual, dengan hasil yang baik namun kemungkinan terdapat kesalahan dalam produksi. Lalu ada distribution. Untuk sampai kepada konsumen, pihak Kopi Suryadis sudah menggunakan Gojek dan lain-lain. Lalu ada inventory. Untuk inventory-nya menggunakan alat yang cukup proper dan masih manual. Lalu ada SWOT untuk Kopi Suryadis. Yang pertama yaitu S-nya yaitu strength. Toko Kopi Suryadis memiliki daya tarik yang tinggi untuk kalangan muda. Kopi Suryadis cocok untuk pecinta nuansa vintage. Diakrekan tempatnya memiliki panorama vintage. Kopi Suryadis menjadi ajang untuk beberapa komunitas musik yang bisa membawa massa. Untuk weakness-nya, toko Kopi Suryadis memiliki kelemahan dalam keterbatasan ruang, variasi menu yang terbatas, kurangnya fasilitas pendukung untuk pembuatan kopi, dan stagnansi dalam inovasi dan promosi. Lalu ada opportunities. Toko Kopi Suryadi juga memiliki beberapa peluang. Di antaranya adalah ekspansi menu dan inovasi produk. Contohnya adalah menambahkan produk dan menu baru. Peluang lainnya adalah berkolaborasi dengan bisnis lainnya seperti toko buku, galeri seni, dan lainnya, guna untuk menciptakan kemitraan dan menarik pelanggan dari berbagai latar. Lalu ada threats. Toko Kopi Suryadis menghadapkan ancaman persaingan ketat dari kafe sejenis, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan tren konsumen. Serta ancaman lainnya seperti keterbatasan sumber daya.
Selanjutnya mengenai matriks. Yang pertama itu ada internal faktor dan juga eksternal faktor. Strength kopi Suryadis itu sendiri memiliki kopi daya tarik yang tinggi, memiliki tempat yang strategis dan menarik, terus menjadi ajang tempat berkumpulnya komunitas musik. Untuk opportunities, semakin banyak penikmat kopi yang berpotensi menjadi konsumen. Perkembangan gaya hidup, perkembangan teknologi akan transportasi via online, perkembangan teknologi, dan yang terakhir perkembangan teknologi. Sering terhadap opportunities. Yang pertama, melakukan penawaran produk kopi ke pesaing lama maupun pendatang baru. Selanjutnya, melakukan inovasi dan desain tempat yang menarik agar menarik konsumen. Yang ketiga, bekerja sama dengan ojek online. Yang keempat, coffee shop dapat melakukan promosi di sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk menarik minat masyarakat atau pelanggan. Selanjutnya saya akan bacakan weakness. Pertama, tempatnya yang kecil dan lahan parkir yang terbatas, variasi menu yang terbatas, kurangnya peralatan pembuat kopi, dan juga jarang mengadakan event. Terus threats-nya, keberadaan pesaing, tempat kopi yang semakin banyak dan ketat, perubahan tren konsumen, terbatasnya sumber daya. Untuk opportunities terhadap weakness, memperluas area kafe dan parkiran, menambah sesuai dengan tren dan permintaan pasar, menambah peralatan kopi, mengadakan event sosial media, menjalin kerjasama dengan bisnis lain seperti toko buku, galeri seni, dan lainnya, guna menciptakan kemitraan dan menarik pelanggan dari berbagai latar. Adapun sering terhadap threats, dengan tempat yang strategis dan menarik menjadi daya tarik bagi para konsumen. Dengan menghadirkan komunitas musik, bisa mengundang konsumen untuk datang ke toko kopi. Weakness terhadap threats, membuat cabang baru dan berbagai inovasi baru, berinovasi dalam membuat varian menu sesuai dengan tren konsumen. Next. Usulan strategi. Yang pertama, diversifikasi menu. Introduksi menu baru atau variasi minuman kopi untuk menarik pelanggan yang mencari pengalaman berbeda. Kedua, peningkatan layanan pelanggan. Fokus pada pelatihan staf untuk memberikan layanan pelanggan yang ramah dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, program pelanggan setia. Implementasi program loyalitas untuk mendorong pelanggan kembali dan memberikan insentif kepada pelanggan setia. Yang keempat, pemasaran digital. Tingkatkan kehadiran online melalui media sosial, situs web, dan kampanye pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan potensial di dunia maya. Yang kelima, kolaborasi dengan komunitas lokal. Bangunan kemitraan dan komunitas lokal, seperti mengadakan acara bersama atau mendukung acara lokal untuk meningkatkan eksposur dan keterlibatan. Yang keenam, inovasi produk. Terus melakukan riset pasar untuk menemukan tren baru dan inovasi dalam dunia kopi. Mengintegrasikan ke dalam menu. 7. Kualitas bahan baku. Pastikan kualitas bahan baku kopi digunakan tetap tinggi. Dan jika mungkin, eksplorasi sumber kopi yang berkelanjutan. 8. Peningkatan efisiensi operasional. Evaluasi proses untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu antrean pelanggan. 9. Program kemitraan bisnis. Yang ke-10, respon terhadap umpan balik ataupun bagi pelanggan. Terlibat aktif dalam umpan balik ataupun respon pelanggan dan menggunakan masukan tersebut untuk melakukan perbaikan dan peningkatan.
Cukup sekian dari kami. Jazakumullahu khairan kasiron. Ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih.